Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tes-tes untuk populasi khusus yang beranggotakan Azam Ihsan Kamil 2019 01500 143 dengan saya sendiri Haliza Safira 2019 01500 193, Nadia Malela Tesuta 2019 01500 257 dan Tasa Nur Anissa 2019 01500 212. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang pengentasan pada bayi dan anak-anak prasekolah atau inteligensi dan kesiapan mereka masuk sekolah. Skala-skala khusus yang dirancang untuk anak-anak dan masa kanak-kanak awal serta mewakili berbagai pendekatan. Yang pertama ada skala Wechsler, yang kedua ada skala Stanford-Binet, yang ketiga ada skala Kaufman, yang keempat ada skala kemampuan diferensial. Skala-skala ini digunakan dalam penilaian anak-anak prasekolah karena tes-tes ini mencakup masa 2-6 tahun selain untuk umur-umur lebih tua. Selanjutnya, ada skala Bailey untuk perkembangan bayi. Tes yang tersusun dengan amat baik untuk tingkat usia paling dini adalah skala Bailey untuk perkembangan bayi. Skala Bailey 2 memberikan 3 alat komplementer untuk menilai status perkembangan anak di antara umur 1 bulan dan 3,5 tahun. Yaitu ada mental scale. Skala mental mengambil sampel, misalnya ketajaman sensorik dan perseptual, memori, proses belajar, pemecahan masalah, vokalisasi, permulaan komunikasi verbal, dan pemikiran abstrak yang berdasar. Kedua ada motor scale. Skala motor melakukan pengukuran kemampuan motorik yang besar, misalnya duduk, berdiri, berjalan, dan menaiki tangga, seperti halnya juga keterampilan manipulasi tangan dan jari. Soal-soal yang menilai integrasi sensorik dan perseptual motorik juga termasuk dalam skala motor ini. Yang ketiga ada Behavior Rating Scale. Skala peringkat perilaku dirancang untuk menaksir berbagai aspek perkembangan kepribadian seperti perilaku emosional dan sosial, rentang dan pembagian perhatian, ketekunan, keterarahan pada sasaran. Selanjutnya ada skala MC Chart untuk kemampuan anak-anak. Pada tingkat prasekolah, instrumen yang tersusun dengan baik adalah MC Chart Scales of Children's Abilities atau MHKA tahun 1972 yang sesuai bagi anak-anak berumur antara 21 atau 2 dan 81 atau 2 tahun. Skala ini terdiri dari 18 tes. Tes-tes ini dikelompokkan ke dalam 6 skala yang tumpang tindih. Yang pertama ada verbal, kedua kinerja perseptual, yang ketiga kuantitatif, yang keempat kognitif umum yang didasarkan pada 15 dari 18 tes dalam kumpulan tes, paling dekat dengan pengukuran global tradisional atas perkembangan intelektual. Yang kelima ada memori, dan yang terakhir adalah motor. Selanjutnya ada skala-skala Piagetian. Meskipun dapat diterapkan lebih daripada tingkat prasekolah, skala-skala ini dimodelkan pada teori-teori perkembangan Jean Piaget yang sejauh ini diterapkan kebanyakan dalam masa kanak-kanak awal. Sumbangan utama skala-skala Piagetian pada pengetasan psikologis untuk anak-anak pada kemampuan skala-skala ini untuk memberikan kerangka teoris yang berfokus pada urutan perkembangan dalam proses berpikir dan prosedur penaksiran yang dicirikan oleh kelenturan dan interpretasi kualitatif. Scoring secara khusus didasarkan pada kualitas respon-respon terhadap sejumlah kecil situasi masalah yang disajikan pada anak itu dan bukan pada jumlah atau kesulitan soal-soal yang berhasil diselesaikan. Penguji lebih konsentrasi pada proses pemecahan masalah daripada produk. Tes-tes ini tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori. Yang pertama ada skala-skala ordinal untuk bayi, yang kedua ada tugas-tugas yang dirancang untuk menilai pencapaian tahap-tahap pra-operasional, konkret operasional, dan format operasional. Dalam rangka meningkatkan kepekaan instrumensi mereka, Usgiris dan Hun mengklasifikasikan respon-respon ini ke dalam
lebih dari 6 tingkat. Jumlahnya bervariasi dari 7 sampai 14 dalam skala-skala yang berbeda. Rangkaian ini mencakup 6 skala yang dinamakan sebagai berikut. Yang pertama ada permanensi objek, pengertian yang muncul dari anak terhadap objek-objek yang secara independen ada, diindikasikan oleh tindakannya mengikuti objek dengan matanya dan usahanya mencari objek setelah objek itu disembunyikan secara semakin lama semakin sulit. Yang kedua ada perkembangan sarana, yaitu untuk mencapai tujuan lingkungan yang disukai anak-anak menggunakan tangan dan sarana-sarana lain, misalnya tali tongkat, alat penunjang dan sebagainya dalam upaya menggapai objek. Ketiga ada imitasi, yaitu mencakup peniruan gerak tubuh maupun suara. Yang keempat ada kuasalitas operasional, yaitu anak menangkap dan beradaptasi dengan kuasalitas objektif, seperti ditunjukkan oleh respon yang menentang dari secara visual melihat tangannya, menjalankan perilaku yang dihendaki dari seorang manusia dan menggerakkan mainan mekanisme. Yang kelima ada hubungan-hubungan objek dalam ruangan, yaitu anak mengkoordinasikan skema melihat dan mendengar untuk melokalisasi objek dalam ruangan dan memahami hubungan-hubungan seperti itu sebagai wadah keseimbangan dan gravitasi. Yang terakhir yaitu ada perkembangan skemata, yaitu untuk berhubungan dengan objek, anak memberikan respon terhadap objek dengan melihat, merasa, memanipulasi, menjatuhkan, melempar, dan sebagainya, dan dengan cara sosial mendorong skemata yang sesuai dengan objek-objek tertentu. Skala-skala ini aslinya dirancang untuk mengukur efek dari kondisi lingkungan yang khusus pada laju dan jalannya perkembangan bayi. Contoh kedua dari instrumen Piagetian yang dibicarakan adalah konsep assessment kit atau conservation, dirancang untuk anak-anak yang berumur 4-7 tahun. Tes ini memberikan pengukuran atas salah satu dari konsep-konsep Piagetian yang terkenal. Konservasi merujuk pada kesadaran anak bahwa sifat-sifat objek seperti berat, isi, dan jumlah tetap tak berubah ketika objek itu menjalani transformasi dalam bentuk, posisi, rupa, atau atribut-atribut lain. Goldsmith dan Butler tahun 1968 berfokus pada konservasi sebagai indikator transisi anak dari tahap pra-operasional ke tahap konkret operasional dari proses berpikir yang ditempatkan oleh Piaget secara kasar pada umum 7 atau 8 tahun. Di sepanjang tes ini, prosedur pada dasarnya sama. Anak dihadapkan pada dua objek yang sama, kemudian penguji melakukan perubahan tertentu pada salah satu objek itu dan menanyai anak tentang keasaan atau perbedaannya. Setelah menjawab, anak itu diminta untuk menjelaskan jawabannya. Dalam tiap soal, 1 poin skor untuk penilaian ekuivalen yang tepat dan 1 poin untuk penjelasan yang dapat diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nadia Malati Sutain, PM 2019 015257 akan melanjutkan pembahasan kita. Materi bagian saya yakni penaksiran komprehensif atas orang-orang yang terbelakang secara mental atau disabilitas intelektual. Pengetesan anak-anak dengan cacat mental atau jasmani mengalami beberapa dorongan pertumbuhan di Amerika Serikat. Berlakunya Education for All Handicap Act of 1975 yang sekarang diubah menjadi Individuals with Disabilities Education Act. Ada 4 prosedur dasar yang ditetapkan oleh Individuals with Disabilities Education Act. Yang pertama adalah semua anak penyandang cacat harus diidentifikasi melalui instrumen penyaringan. Jadi semua anak penyandang cacat harus diteliti terlebih dahulu melalui alat penyaringan. B atau yang kedua, anak-anak yang diidentifikasi harus dievaluasi oleh sebuah tim spesialis untuk menentukan kebutuhan setiap anak. Jadi anak-anak yang telah diteliti tersebut harus dievaluasi oleh sebuah tim spesialis atau profesional agar menentukan kebutuhan-kebutuhan pada setiap anak. Yang ke-C atau ketiga, sekolah harus mengembangkan program pendidikan
yang sesuai dengan masing-masing individu untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah diidentifikasi dan dievaluasi, sekolah harus mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan hasil dari evaluasi tersebut. Yang terakhir, tiap anak harus dievaluasi ulang secara periodik sepanjang program. Jadi, evaluasi tersebut agar sekolah dapat mengetahui apakah program pendidikan yang dibuatnya telah optimal atau belum. Jika belum, maka sekolah akan memaksimalkan kemampuan semua anak pada program pendidikan selanjutnya yang akan dibuat nantinya. Seperti itu. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, saya Tasa Nuranisa. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan mempresentasikan tentang mengetas penyandang cacat jasmani. Syarat pendidikan yang sesuai untuk semua anak cacat jasmani dicakup oleh Individual with Disabilities Education. Syarat-syarat civil rights umum yang dimandatkan untuk minoritas lain diperluas untuk mencakup orang-orang yang memiliki ketidakmampuan jasmani. Perundangan ini melarang dalam bidang-bidang pendidikan untuk praktik memperkerjakan orang, akses pada fasilitas jasmani, pendidikan prasekolah, dasar dan menengah, pendidikan menengah atau kesehatan, kesejahteraan, dan pelayanan sosial. Jalan utama untuk menangani tes semacam itu meliputi 1. Modifikasi medium pengetasan batas waktu dan isi tes yang ada. 2. Penilaian klinis yang disesuaikan dengan individu yang bersangkutan yang memadukan skor-skor tes dengan sumber-sumber data lain dari sejarah biografis, wawancara, penilaian atas pengamat kehidupan sehari-hari yang mendapat informasi secukupnya. Masalah-masalah dan prosedur pengetasan khusus dengan rujukan pada 3 kategori utama ketidakmampuan jasmani, yaitu pendengaran, penglihatan, dan motorik. 1. Kerusakan pendengaran. Anak-anak dengan kerusakan pendengaran biasanya dirugikan oleh tes-tes verbal dan bila isi verbal dipresentasikan secara visual. Tetapi dengan kemajuan akhir-akhir ini, penilaian fungsi pendengaran telah mendiagnosis kerusakan pendengaran secara akurat dan memulai pemulihan saat bayi berusia beberapa bulan. Pengetasan anak-anak tunarungu adalah sasaran primer dalam pengembangan skala kinerja paling awal, seperti Pintner, Patterson, dan Perform Scale and Arthur Perform Scale. Tes verbal digunakan jika pertanyaan lisan diketik pada kartu. Pada tingkatan yang lebih dasar, Hiskey Nebraska Test of Learning dikembangkan dan dibakukan pada anak-anak tuli dan sulit mendengar. Ini tes individual yang cocok untuk umur 3-17. Hiskey Nebraska memiliki reliabilitas dan bukti validitas memadai dan dipandang sebagai salah satu tes terbaik untuk digunakan pada anak-anak kerusakan pendengaran. 2. Kerusakan penglihatan. Untuk anak-anak kerusakan penglihatan mempunyai contoh terbaik, yaitu Blind Learning Aptitude Test (BLAT). Adalah tes yang diselenggarakan individual yang memasukkan soal-soal yang diadaptasi tes-tes lain, misalnya Raffrin's Performance Matrix dan soal-soal non-verbal lain, serta mempresentasikannya dalam suatu formal yang timbul. Ketiga, kerusakan motorik. Diilustrasikan oleh Columbia Mental Maturity Scale (CMS), Burgermeister, Bloom, dan Roach. Data ekstensif tentang validitas dan kemampuan aplikasi CMMS pada berbagai kelompok individu penyandang cacat sudah tersedia untuk bentuk awal tes ini. Tetapi karena norma-normanya sudah kadaluarsa dan rentang penaksiran kemampuan yang sempit, kemampuan aplikasi CMMS agak terbatas.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Insan Kamil dengan NPM 2019-01500243 akan menjelaskan tentang pengetesan multikultural. Jadi, kendala terbesar dalam tes itu apabila suatu alat tes tertentu digunakan untuk budaya tertentu. Jadi, untuk itu, para ahli psikometri menyusun alat tes yang dapat digunakan dalam lintas budaya. Yang pertama adalah Letter International Performance Scale Revised. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1940 dan dikembangkan dari beberapa etnik di Hawaii yang kemudian digunakan pada berbagai etnis kelompok Afrika. Pada tahun 1948, terbit edisi revisi yang telah diujikan kepada anak-anak, siswa sekolah menengah, dan rekrutan angkatan bersenjata dalam Perang Dunia II di AS. Tidak ada batasan waktu, stimulus dipresentasikan pada kuda-kuda. Peserta kemudian memberikan respons dengan menyeleksi kartu yang bergambar paling cocok dan menempatkannya pada tempat alat tes. Yang kedua, Raven's Progressive Matrix. Itu mengukur faktor General Spearman atau inteligensi umum. Berisi soal-soal abstrak yang terdiri dari set matriks atau pengaturan unsur-unsur desain ke dalam baris dan kolom. Jadi tugas responden ini adalah memilih sisipan yang hilang dari bagian yang ada. Jadi seperti puzzle. RPM ada 3 bentuk. Standard Progressive Matrix pada edisi 1996 untuk anak-anak kecil dan kelompok yang tidak bisa dites dengan alat tes SPM. Kedua, CPM untuk usia 5,5 tahun sampai 11,5 tahun dan juga untuk usia 60 sampai 89 tahun. Dan mentalnya terbelakang. Ketiga, Advanced Progressive Matrix atau APM pada edisi 1994 untuk remaja dan dewasa. Lalu selanjutnya ada Good Enough Draw a Man Test Respondent, hanya membuat gambar seorang pria, sebaik-baiknya menurut responden. Pada tahun 1963 direvisi dan diperluas dan namanya berubah menjadi Good Enough Harris Drawing Man Test. Pada tes yang baru ini, peserta disuruh menggambar wanita dan dirinya sendiri. Jadi penekanan nilai lebih pada keakuratan anak dalam observasi dan pengembangan pikiran konseptual. Skor standarnya itu dari 100 dan SD 15. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.